Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku The Iliad of Homer, bagian 7. Hektor kembali ke medan perang bersama Alexandrus dan siap membantu pasukan Troy yang sedang menahan gempuran pasukan Akhayan. Alexandrus membunuh Menestius, putra Areitous. Hektor melempar tombaknya kepada Eueneus dan mengenai lehernya. Glaucus, putra Hippolochus, komandan pasukan Lycian, melompat dari kereta perangnya dan berduel dengan Iphinaeus, putra Dexius, dan Iphinaeus mati di tangan Glaucus. Athena menyaksikan bagaimana mereka membunuh 3 komandan pasukan Akhayan. Ia kemudian memutuskan turun dari Olympus. Namun Apollo yang juga melihat jalannya perang dari Pergamus, melihat Athena dan mendekatinya. Apollo ingin Troy menang. Apollo kemudian berkata kepadanya, "Apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak mengasihani bangsa Troy? Mari kita akhiri pertempuran mereka hari ini." Athena menjawab, "Bagaimana caranya agar mereka dapat berhenti? Mari kita buat Hektor berduel dengan salah satu komandan pasukan Akhayan. Bangsa Akhayan akan malu jika tidak menemukan siapa yang akan menjadi lawan Hektor," jawab Apollo. Athena setuju. Helenus, putra Priam, pergi mencari Hektor dan berkata, "Hektor, dengarkan aku. Mintalah agar para prajurit Troy dan Akhayan duduk, dan tantanglah seorang prajurit terbaik Akhayan. Aku dapat bisikan dari dewa." Hektor senang mendengar penyampaian Helenus. Ia segera pergi ke tengah pasukan Troy dan meminta mereka berkumpul. Agamemnon juga menyuruh prajuritnya berkumpul. Sementara itu, Apollo dan Athena menyamar menjadi burung bulbul dan bertengger di puncak pohon oak Zeus. Hektor lalu bicara, "Dengarkanlah aku, para prajurit Troy dan Akhayan. Aku ingin menantang salah satu prajurit terbaik Akhayan untuk berduel denganku. Zeus yang menjadi saksi pertandingan ini. Jika aku terbunuh, maka pangeran kalian dapat melucuti pakaian perang dan senjataku, dan biarkan anak buahku membawa mayatku ke kota agar dimakamkan dengan layak. Namun jika Apollo memberiku kemenangan, maka biarkan aku melucuti pakaian perang dan senjata lawanku, serta membiarkan kalian membawa jasadnya agar dimakamkan dengan layak." Para prajurit Akhayan masih tetap duduk diam dan tenang. Mereka merasa malu jika menolak tantangan itu, namun mereka juga takut untuk menerimanya. Akhirnya Menelaus bangkit dan segera maju menerima tantangan Hektor. Ketika Menelaus bersiap diri, Agamemnon berusaha mencegahnya. "Jangan gila, Menelaus, bersabarlah. Jangan bertarung dengan orang yang lebih kuat seperti Hektor. Perintahkan orang-orang duduk kembali, dan aku akan mencarikan prajurit hebat yang akan melawannya." Menelaus meletakkan kembali senjatanya. Nestor bangkit dan berkata kepada bangsa Akhayan, "Kesatria Peleus, penasihat dan orator bangsa Myrmidon, aku sangat senang ketika berada di rumahnya dan ia bertanya kepadaku tentang garis keturunan bangsa Argive. Aku tentu akan sedih jika tahu pada saat ini tak ada satu pun yang berani menjawab tantangan Hektor. Begitu sering ia mengangkat kedua tangannya dan memohon agar jiwanya pergi ke istana Hades. Seandainya aku masih muda, dengan senang hati aku akan menjawab tantangan itu, seperti ketika bangsa Pilian dan Arkadian bertempur di dekat sungai Seladon, di bawah tembok kota Veia, dan di sekeliling sungai Iardanus. Eutalion duduk di barisan depan bagai pahlawan, dengan mengenakan baju baja milik Raja Areitous. Namun sayangnya, Lycurganus berhasil membunuhnya dan melucuti baju baja pemberian Ares itu, dan ia mengenakannya kembali dalam pertempuran yang kemudian. Ketika ia semakin tua, ia mewarisi baju itu kepada Eutalion.
yang kemudian dengan baju itu ia menantang orang terbaik yang kami miliki. Yang lainnya diam dan takut, namun jiwaku memintaku menjawab tantangannya, meskipun di saat itu aku yang termuda. Ketika aku bertarung dengannya, Athena memberiku kemenangan. Ia manusia terbesar dan terkuat yang pernah aku bunuh di muka bumi. Seandainya aku masih muda, aku akan menjawab tantangan Hektor. Mengapa tidak ada yang berani menjawab tantangannya? Demikian Nestor mencaci mereka. Dan setelah itu 9 orang mulai bangkit. Yang pertama Agamemnon, dan setelahnya Diomedes. Kemudian Ajax, Idomeneus, Meriones, Eurypylus, putra Euaemon, Thoas, putra Andraemon, dan terakhir Odysseus. Nestor berkata kembali kepada mereka, mari kita undi siapa yang akan melawan Hektor. Ketika undian dimulai, prajurit Akhayan mengangkat kedua tangan mereka dan memohon kepada para dewa agar pilihan jatuh ke tangan Ajax atau Diomedes atau Agamemnon sendiri. Nestor kemudian mengocok helmnya dan mengeluarkan undian. Pemenangnya Ajax. Seorang bintara lalu membawa kertas undian tersebut kepada setiap kapten bangsa Akhayan, mulai dari kiri ke kanan, namun tak ada nama mereka. Ketika giliran hasil undian diperlihatkan kepada Ajax, ia berkata, teman-temanku, undian ini jatuh ke tanganku, dan aku pasti mengalahkan Hektor. Aku akan mengenakan baju bajaku, dan kalian berdoalah kepada Zeus dalam hati, agar tak terdengar bangsa Troy. Atau jika kalian menghendaki, berdoalah dengan keras, karena kita tak takut pada siapapun. Tak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku, baik dengan kekuatan maupun akal bulus, karena aku dilahirkan dan dibesarkan di Salamis. Pasukan Akhayan berdoa kepada Zeus agar Ajax menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Ajax maju ke depan, bangsa Akhayan bersorak memberi semangat kepada Ajax. Namun tidak halnya dengan bangsa Troy, mereka terlihat takut melihat tubuh Ajax yang besar dan kekar. Hektor juga merasa takut melihat lawannya bertubuh kekar dan besar, namun ia tak mungkin mundur. Ajax mendekati Hektor sambil membawa perisai perunggunya, buatan Tychius, ahli perisai yang tinggal di Hille. Hektor, ucap Ajax, kau akan segera tahu seperti apa kehebatan bangsa Danaan yang lain selain Achilles. Sekarang ia ada di kapalnya karena marah pada Agamemnon, namun masih banyak prajurit lain yang dapat menghadapimu. Maka dari itu, segera mulailah pertarungan ini. Hektor menjawab, Ajax, putra Telamon, jangan perlakukan aku seperti anak kecil atau wanita yang tak dapat bertarung. Aku sudah terbiasa melihat darah dalam pertarungan. Aku juga dapat bergerak cepat memainkan perisaiku, dan aku dapat bertempur dengan berjalan kaki, dengan kuda, atau di atas kereta perang. Hektor menyeimbangkan tombak dan melemparkannya ke Ajax. Ajax menangkis serangan Hektor, tombak itu jatuh ke tanah. Sekarang giliran Ajax menyerang Hektor. Tombak Ajax mengenai perisai Hektor dan menyentuh baju perang Hektor. Tombak itu merobek baju Hektor, namun ia selamat. Mereka kemudian saling melempar tombak. Tombak Hektor tepat mengenai bagian tengah perisai Ajax. Perisai itu tidak hancur. Ajax kemudian menyerang Hektor kembali dengan tombaknya. Kali ini tombaknya mampu menyentuh leher Hektor dan membuatnya terluka. Namun Hektor tetap melanjutkan pertandingan. Hektor kemudian mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah Ajax. Ajax dapat menangkis serangan Hektor. Perisai kembali berdengung dengan benturan batu yang dilempar Hektor. Ajax mengambil batu yang ukurannya lebih besar dan melemparkannya ke Hektor. Lemparan itu menghancurkan perisai Hektor sehingga ia terjatuh. Namun Apollo membantunya bangkit. Mereka akan melanjutkan pertarungan dari jarak yang lebih dekat dengan pedang mereka. Namun tiba-tiba Talthybius dan Idaeus maju dan menginterupsi jalannya pertandingan. Idaeus berkata, sahabatku, hentikan pertarungan ini.
Kalian berdua adalah manusia gagah berani yang disayangi Zeus. Namun malam akan segera datang. Tentunya tak baik terus melanjutkan pertarungan ini. Ajax menjawab, Idaius, mintalah Hektor yang mengatakannya, karena ia yang menantang kami. Aku akan mengabulkannya jika ia yang meminta. Hektor menjawab, Ajax, langit telah mengadu gerahimu kekuatan dan kebesaran. Kau juga lebih hebat ketika melempar tombak dibanding bangsa Akhayan lainnya. Mari kita sudahi dulu pertarungan hari ini. Kita lanjutkan lain hari hingga langit yang akan memutuskan siapa yang akan jadi pemenang. Kembalilah ke kapalmu dan hiburlah para prajurit Akhayan, sedang aku akan kembali ke Ilius untuk menenangkan istri-istri para prajurit Troy. Sekarang mari kita bertukar hadiah, supaya bangsa Akhayan dan Troy berkata, mereka bertarung dengan gagah berani, namun mereka berdamai dan berpisah layaknya sahabat. Hektor kemudian memberi Ajax sebuah sarung pedang yang terbuat dari perak, dan Ajax memberinya sebuah korset berwarna ungu. Mereka mengakhiri pertarungan dan kembali ke pasukan mereka masing-masing. Prajurit Troy membawa Hektor ke kota dan merasa senang karena komandan mereka tidak terluka. Pasukan Akhayan mengarak Ajax untuk menemui Agamemnon dengan sorak kemenangan. Agamemnon mengorbankan seekor banteng berumur 5 tahun sebagai penghormatan kepada Zeus. Tidak lama kemudian Nestor mengangkat suaranya. Putra Atreus dan para komandan lainnya, karena begitu banyak sahabat-sahabat kita yang gugur dalam pertempuran hari ini, akan lebih baik jika besok pagi kita menghentikan pertempuran sementara waktu. Kita akan mengumpulkan mayat prajurit Akhayan dan membakarnya sebagai penghormatan. Jika kita kembali ke negeri kita akan membawa abu mereka untuk keluarga dan anak-anak mereka. Demikian, Nestor menyampaikan sarannya kepada bangsa Akhayan, dan mereka bertepuk tangan riuh. Sementara itu, para prajurit Troy berkumpul di gerbang Skaian. Yang pertama bicara Antenor. Dengarkanlah aku bangsa Troy, mari kita kembalikan Helen kepada putra Atreus, karena kita telah melanggar janji. Antenor duduk kembali. Kini, sekarang giliran Alexandrus bicara. Antenor, aku tidak suka dengan ucapanmu. Aku tak akan mengembalikan Helen kepada Menelaus, namun aku bisa mengembalikan semua kekayaannya kepada bangsa Akhayan dan akan menambahkannya dengan kekayaanku. Dan sekarang, Priam yang angkat suara kepada rakyatnya. Dengarkan aku, rakyat Troy, Dardanian dan para sekutu. Isilah dulu perut kalian, namun tetaplah berjaga-jaga, jangan tertidur. Besok pagi, Idaius akan menemui Agamemnon dan memintanya untuk sementara menghentikan pertarungan hingga kita selesai membakar mayat-mayat sahabat kita yang gugur. Kita akan kembali berperang setelah itu, dan biar langit yang memutuskan siapa pemenangnya. Demikian, Priam berkata, dan mereka menjalankan perintahnya. Mereka segera mengisi perut mereka, dan keesokan paginya, Idaius menemui Agamemnon. Idaius menemukan para komandan Akhayan berkumpul di tenda Agamemnon. Idaius kemudian duduk di tengah mereka dan berkata kepada Agamemnon, Putra Atreus, Raja Priam mengutusku untuk menyampaikan pesannya. Pesan pertama, Alexandrus bersedia mengembalikan kekayaan Helen dan menambahnya dengan kekayaannya. Dan kedua, Raja Priam meminta agar kita menghentikan perang sementara waktu, hingga kami selesai membakar mayat-mayat sahabat kami yang gugur dalam perang kemarin. Dan kita akan kembali bertempur setelahnya, hingga langit sendiri yang akan memutuskan siapa pemenangnya. Mereka tetap tenang, hingga Diomedes memutuskan untuk bicara. Biarkanlah, tak ada tawar-menawar baik perihal kekayaan Helen maupun Helen sendiri. Dan setiap anak dapat melihat kehancuran Troy yang tak lama lagi. Agamemnon menjawab, Idaius, kau mendengar sendiri bagaimana jawaban pasukan Akhayan, dan aku tentunya bersama mereka. Namun permintaan Priam yang kedua akan kukabulkan. Biarlah Zeus yang akan jadi saksi atas perjanjian ini. Idaius kembali ke Ilius, di mana rakyat Troy dan Dardanian sedang menunggu kedatangannya.
Ketika tiba, ia duduk di tengah mereka dan menyampaikan pesan dari Raja Agamemnon. Setelah mendengar pesan itu, mereka segera memulai pekerjaan mereka. Sebagian mengumpulkan mayat-mayat dan sebagian menyiapkan kayu bakar. Bangsa Akhayan juga melakukan hal sama. Sebagian dari mereka mengumpulkan mayat-mayat dan sebagian lainnya mengumpulkan kayu untuk membakar mayat-mayat itu. Matahari mulai naik, menerangi seisi bumi. Udara segar berembus perlahan ketika kedua pasukan bertemu. Mereka bisa mengenali mayat sahabat-sahabat mereka. Priam melarang rakyatnya meratapi kematian. Mereka hanya menundukkan kepala, seraya merasakan kepedihan itu di dalam hati ketika mayat sahabat-sahabat mereka ditumpuk. Setelah membakar mayat-mayat itu, mereka kembali ke Ilius. Begitu juga pasukan Akhayan, setelah membakar mayat-mayat itu, mereka kembali ke kapal masing-masing. Pasukan Akhayan lalu mendirikan tembok besar yang dapat melindungi mereka dan kapal, membuat sebuah gerbang sebagai lintasan jalan keluar untuk kereta-kereta perang. Pasukan Akhayan bekerja keras dan para dewa yang duduk bersama Zeus mengagumi kerja keras mereka. Namun Poseidon menginterupsi. Zeus, lihatlah perbuatan bangsa Argive. Mereka membangun tembok tinggi tanpa memberi persembahan kepada para dewa. Zeus tidak senang dan menjawab, apa maksud ucapanmu? Jika pasukan Akhayan pulang, kau dapat menghancurkan tembok itu dan membuangnya ke laut. Ketika matahari tenggelam, pekerjaan mereka telah selesai. Mereka kembali ke tenda dan makan malam. Banyak kapal yang membawa anggur dari Lemnos yang dikirim oleh Euneus, putra Jason. Euneus memberikan ribuan botol anggur kepada mereka sebagai hadiah khusus bagi Agamemnon dan Menelaus. Mereka mengadakan pesta makan sepanjang malam hingga mereka merasa puas. Dan begitu juga bangsa Troy dengan para sekutunya. Namun Zeus mengirim sebuah halilintar kepada mereka hingga mereka berpikir Zeus sedang marah. Seketika itu juga mereka menumpahkan anggur dalam cangkir mereka ke tanah sebagai penghormatan kepada Zeus. Setelah itu mereka tidur.